Hai semuanya, oke kali ini kita akan belajar tentang NXN dengan interagerasinya menggunakan chatbot dan sistem pemantauan ketinggian air. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang terkait proyek pemantauan ketinggian air yang dimana kita menggunakan NXN dengan AI agent sebagai integrasinya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa uh, ini adalah workflow chatbotnya. Nah, sedangkan yang ini adalah workflow dari IoT-nya. Nah, jadi yang pertama yaitu workflow dari chatbotnya. Di sini kita menggunakan Telegram trigger. Jadi kita mengambil inputan dari Telegram sebagai perintah. Nah, selanjutnya di sini ada Node AI agent. Nah, di sini saya menggunakan chat model dari Gemini, yaitu Gemini 2,5 Flash. Kemudian simple memory. Nah, ini di 5 konteks window length. Jadi dia mengingat 5 pesan output dari model sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini adalah get draw dari Google Sheet. Nah, ini berfungsi untuk mengambil data dari spreadsheet yang sudah diinputkan dari sistem IoT-nya. Nah, kemudian output dari AI agent tersebut akan dikirim kembali ke Telegram. Nah, oke, seperti apa konfigurasinya? Langsung saja kita coba. Jadi yang pertama-tama karena ini sudah terkoneksi, jadi kita coba menyapa dengan sebelumnya di workflow ini posisinya di inactive. Jadi untuk melihat prosesnya secara langsung, kita bisa langsung klik di sini. Contoh kita ketik halo. Nah, ini AI agent prosesnya akan seperti ini. Nah, langsung dikirim. Nah, oke, selanjutnya kita aktifkan saja dan secara otomatis. Nah, ini adalah contoh notifikasi yang masuk apabila ada terjadi perubahan ketinggian atau status di chatbotnya di IoT-nya. Nah, selanjutnya kita akan ke workflow IoT-nya. Nah, di sini saya menggunakan MQTT trigger dengan topik dengan kredensial yaitu Mosquito dengan topik seperti ini. Kemudian code JavaScript. Ya, nah code ini berfungsi untuk memberikan seleksi antara masing-masing ketinggian dengan statusnya serta beberapa emoji untuk membedakan di antara status ketinggian. Nah, di sini setelah data diseleksi akan ditambahkan ke Google Sheet. Jadi kita bisa lihat di sini datanya akan terus bertambah. Oh, ini sudah banyak data. Nah, ini secara real time ya penambahan datanya. Nah, selanjutnya setelah ditambahkan
Nah, di sini ada proses seleksi. Jadi, jika terjadi perubahan atau di dalam hal ini alert, perubahan status ketinggian, maka akan mengirim data ketinggian beserta dengan foto seperti yang kita lihat seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan fitur download file dari Google Drive sebagai bahan simulasi. Jadi jika kita memiliki API khususnya yang tersambung langsung kepada contohnya CCTV di lokasi, nah ini bisa di get atau ditambahkan di sini untuk sebagai lampiran dokumentasi yang akan dikirim ke chatbot kita. Nah, fungsi selanjutnya, jadi pada saat proses bisa kita lihat, nah di sini saya menggunakan beberapa sensor. Nah, yang akan mengirim ke MQTT. Jadi statusnya, contoh kita ubah ke darurat menggunakan sensor ultrasonik, dia akan terus mengirim notifikasi jika terjadi perubahan. Nah, oke. Selanjutnya kita ke fitur lainnya di chatbot ini. Jadi kita bisa meminta analisis data berdasarkan data ketinggian. Nah, contohnya kita minta menampilkan data. Jadi contoh tampilkan data pada row pertama, row kedua dari spreadsheet. Kita coba apakah berhasil. Ya, oke, ini berhasil ya. Kita lihat di spreadsheet row kedua 36,91 kondisinya aman. Jadi 36,91 kondisinya aman. Oke. Nah, berhasil. Nah, coba kita gunakan untuk analisis data. Contoh tolong analisis data ketinggian air pada spreadsheet saya. Lihat, di sini ada typo. Bisa. Nah, mungkin proses ini agak lama karena model AI akan mengambil seluruh data yang ada di spreadsheet untuk dianalisis. Dan terkadang di sini juga prosesnya akan terhenti jika format output yang dihasilkan dari model LLM-nya, contohnya di sini Gemini, itu mengandung teks, mengandung icon atau yang tidak bisa dideteksi oleh API Telegram. Nah, contohnya jadi di sini ada satu fungsi atau option dari AI Agent. Jadi kita bisa memberikan system message. Nah, contohnya saya di sini menggunakan
perintah yang lebih atau prompt yang lebih eksplisit. Nah, jadi kita memberikan peran pada LLM dan tujuannya. Nah, beserta aturan-aturan yang harus diingat dari model tersebut. Nah, contohnya di sini jangan gunakan icon dalam teks sebagai result karena ini sangat berpengaruh terhadap proses parsing ke Telegram itu sendiri. Oke, kita lihat apakah sudah berhasil. Ternyata belum. Nah, jadi misal kalau seperti ini kita coba debugging. Nah, jadi kita inaktif dulu. Nah, kita execute workflow. Nah, ini proses waiting. Kita coba ulang. Tolong analisis data ketinggian air pada spreadsheet saya. Lihat prosesnya, yang mengambil data get raw. Nah, hasilnya udah selesai. Nah, ini adalah result dari hasil analisis LLM terhadap data kita. Jadi berdasarkan total pengukuran yaitu di 201, status ketinggian di aman, cenderung aman dengan di aman 50, sekitar 29,35% dari total. Nah, sedangkan siaga itu di 61,69%. Nah, rata-rata keseluruhannya yaitu di 64,95 cm ketinggiannya. Nah, saat status darurat yaitu di rata-ratanya di 98,20 cm. Nah, ketinggian air minimum dan ketinggian air maksimum. Nah, ini lumayan lengkap ya. Cara model AI untuk merangkum semua informasi yang ada di data kita. Nah, ini adalah ringkasannya. Nah, berdasarkan data menunjukkan bahwa sebagian besar waktu ketinggian air berada di status siaga sekitar 61,69 meter di rata-rata 70,89. Kondisi aman menempati sekitar 29,35% dari total pengukuran dengan rata-rata ketinggian air yang jauh lebih rendah yaitu 26,66%. Nah, jadi seperti ini kesimpulan yang dari AI atau LLM itu sendiri, model LLM itu sendiri. Jadi sangat mempermudah kita untuk proses pemantauan, terutama jika sistem ini diterapkan contohnya dalam sistem bendungan. Jadi si petugas pemantauan tidak lagi memberikan laporan hanya berupa secara manual, jadi bisa langsung mengcapture data CCTV contohnya seperti ini di jam berapa dan tanggal berapa dan status beserta ketinggiannya. Nah, untuk pengembangan selanjutnya mungkin bisa ditambahkan seperti data cuaca di lokasi seperti apa, curah hujan dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk selain analisis data, hal yang paling memungkinkan dilakukan di sini adalah membuat report. Jadi pengembangan selanjutnya mungkin bisa digunakan untuk membuat report, contohnya report mingguan, report bulanan, atau bahkan tahunan sebagai bahan atau database
di sistem pemantauan tersebut. Jadi NICAN ini sangat membantu untuk integrasi bukan hanya untuk IoT ataupun lain-lainnya. Mungkin sekian dari presentasi proyek saya pada kesempatan kali ini.